terbentuknya gelombang kejut. Gelombang kejut ini kemudian akan menciptakan hambatan besar di berbagai bagian pesawat. Hal ini dapat mengakibatkan terdorongnya hidung pesawat ke atas. Jika semua peristiwa ini terjadi di sudut peti mati, maka akan menghancurkan pesawat menjadi berkeping-keping. Itulah salah satu alasan mengapa pilot tidak diizinkan untuk menerbangkan pesawat melewati angka Mach yang dirancang. Memang ada beberapa pesawat yang dibuat untuk bisa mencapai kecepatan supersonik, tetapi pesawat ini dibuat untuk tujuan penelitian dan militer. Pada ketinggian tertentu, pesawat terbang memiliki batas kecepatan minimum dan batas kecepatan maksimum. Agar aman, penerbang menerbangkan pesawat sekitar 180 meter di bawah ketinggian maksimumnya. Meskipun kadang-kadang hal yang tak terduga terjadi dan pilot harus tahu bagaimana menangani situasi tersebut ketika pesawat mencapai salah satu titik itu. Misalnya saja ada pesawat yang terbang pada ketinggian lebih tetapi kecepatannya lebih rendah. Ini jarang terjadi, tetapi untuk tujuan argumen, anggaplah bahwa pilot sedang bermain catur dan tidak terlalu memperhatikan. Pesawat tidak akan kehilangan kecepatannya sendiri, tetapi jika throttle bermasalah atau tidak bekerja, maka pesawat akan mulai melambat. Hal pertama yang akan terjadi adalah pesawat akan memperingatkan pilot menggunakan perintah suara dan alarm keras. Maka, pilot harus segera bertindak. Saat pesawat berjalan lebih lambat, hambatan meningkat. Semakin lambat jet berjalan, semakin banyak pula daya dorong yang perlu dikontrol. Ketika penurunan kecepatan terus meningkat, pesawat bisa mencapai kecepatan aman maksimum dan semua orang di jet akan merasakan dampaknya segera. Pesawat akan mulai bergetar, sayap pesawat akan mulai berhenti, diikuti oleh turbulensi yang mengkhawatirkan. Pilot harus bertindak cepat. Mereka harus bisa mengidentifikasi stall dan mengeluarkan pesawat dari situasi itu. Selama kejadian berlangsung, hidung pesawat akan terangkat dan sayap-sayapnya berlawanan dengan angin pada sudut tertentu. Hal ini bisa menyebabkan pesawat hancur. Pertama, mereka perlu memutus autopilot. Ini akan menghentikannya dari memperbaiki posisi pesawat. Kemudian mereka akan mulai menurunkan hidung pesawat ke bawah. Sambil melakukan itu, mereka menambahkan sedikit dorongan. Ketika cukup diturunkan, mereka menambah sedikit dorongan untuk membantu pesawat melaju lebih cepat. Bagian dari pelatihan pilot adalah melakukan hal-hal ini secara perlahan dan mantap untuk menghindari stall kedua kalinya. Ketika semuanya selesai, pilot akan memiliki kendali penuh pada pesawat dan mereka dapat melanjutkan bermain catur. Tetapi cara mereka menyelamatkan pesawat ketika mendekati kecepatan supersonik akan lain lagi ceritanya, dan ini sebenarnya sedikit lebih umum. Misalnya saja, sebuah pesawat terbang di atas pegunungan Alpen. Perubahan suhu berdampak pada kecepatan udara. Pesawat akan kembali memperingatkan pilot, tetapi tergantung pada situasinya. Mereka kemungkinan besar tidak akan memutus autopilot.